Ini kadang-kadang saya kepala rumah tangga, saya begini, kamu harus ikut. Rasulullah SAW kalau menyuruh wanita untuk sujud, dia akan menyuruh wanita sujud kepada suaminya. Sayalah suami itu. Tidak begitu. Rasul saya tidak mengatakan, saya Rasulullah, saya suami terbaik, kamu harus. Enggak begitu. Rasul memahami psikologis wanita. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Maka kalau memang harus mengambil keputusan, ambil keputusan di saat tidak emosi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marah menyelesaikan masalah rumah tangga hanya akan mengantarkan Anda kepada penyesalan. Karena marah itu akhir-akhirnya adalah nyesal. Tapi lemah lembut, bersabar hanya akan mengantarkan manusia kepada kondisi yang nyaman. Ada kalanya Anda harus diam sebagai seorang suami, ada kalanya Anda tidak harus menjawab apapun dari apa yang dikatakan istri Anda. Kadang-kadang istri kita lagi marah, tak mesti marah harus dibalas dengan marah. Marah ibarat dibalas dengan marah yang namanya perkelahian. Namanya perkelahian, pertengkaran, akhirnya terucap kata-kata yang tidak pantas diucapkan, dan itu melukai perasaan. Dan boleh jadi setan lebih parah lagi dengan menyampaikan kalimat-kalimat perceraian padahal diucapkan dalam keadaan emosi. Datang kepada saya WA, Ustadz saya ingin bertemu malam ini, jam udah di atas jam 12. Saya katakan besok saja insya Allah setelah subuh. Ustadz saya penting sekali malam ini. Enggak, saya nggak bisa, habis sholat subuh datang. Habis sholat subuh datang, Ustadz saya nyesal. Kenapa? Tadi malam saya kelahi sama istri saya, bertengkar, saya jatuhkan talak 3 Ustadz. Tadi malam dia jatuhkan talak, subuh nyesalnya. Coba bayangkan. Kenapa? Diucapkan karena emosi. Ingat wahai muslim, ingat wahai muslimah, ketika Anda sedang emosi, Anda sedang berada di sebuah jiwa yang labil. Dan jangan sekali-kali mengambil keputusan pada saat Anda sedang labil. Jangan sekali-kali ambil keputusan, karena keputusan yang Anda ambil ketika labil, biasanya Anda menyesal. Mayoritasnya Anda akan menyesal. Ketika Anda marah, redakan marah itu dulu. Hilangkan dulu marah itu. Sehingga Anda ketika mengambil keputusan tidak lagi sedang dalam keadaan marah. Sehingga ketika tidak marah, Anda stabil lagi. Setelah stabil, Anda bisa berpikir dengan jernih. Banyak sekali orang yang melontarkan kalimat cerai ketika emosi, kalimat talak ketika emosi. Seperti yang tadi, akhirnya menyesal. Baru tadi dia jatuhkan talak, jam 1 malam dia udah nyesal, ganggu Ustadz tidur lagi. Kenapa? Dia ucapkan dalam keadaan labil, saya sedang marah lalu saya jatuhkan talak. Maka kalau marah, hilangkan dulu marahnya. Sebagaimana manusia, mungkin saja kita emosi, sahabat aja ada yang emosi, sampai menempeleng budaknya. Saya marah sebagaimana marahnya manusia ya Rasulullah, saya manusia, kata sahabat Nabi SAW mengadu kepada Rasulullah SAW, sehingga saya marah dan saya tempeleng budak wanita saya itu. Sahabat saja tersulut emosinya. Ketika Anda emosi, jangan ambil keputusan. Suatu hari Rasul pergi ke rumahnya Ali bin Abi Thalib, mencari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Sesampai di rumah, Ali bin Abi Thalib nggak ada. Yang ada adalah anak beliau, putri beliau, kesayangan beliau, Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha. Bertanya, mana Ali? Keluar dari rumahnya Rasulullah. Kenapa? Tadi dia membuat saya marah, lalu saya marah kepadanya sehingga dia keluar. Keluar ketika seorang Ali bin Abi Thalib dimarahi oleh istrinya. Sahabat loh. Anda ingin tidak pernah dimarahi istri, siapa Anda? Ini istri para sahabat, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia.
Abu Bakar pernah lewat di depan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terdengar Aisyah mengangkat suara. Akhirnya Abu Bakar ketok pintu. Ketika Aisyah tahu itu ayahnya, langsung terdiam, takut. Itu sifat wanita, lebih takut ayahnya dibanding suaminya. Dan dimarahi oleh Abu Bakar. Kamu mengangkat suaramu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW, Rasul, mengerti ini sifat wanita sebagai seorang istri, bukan sifat seorang umat kepada Rasulnya. Faham? Problematika apa? Sesuatu yang terjadi. Rasul tak pernah memiliki kekurangan, namun Ummahatul Mukminin manusia, tidak mendapatkan maksum, jaminan dijaga oleh Allah dari seluruh kekurangan. Ya, tapi tentunya masalah rumah tangga, ada sesuatu yang membuat Aisyah tidak nyaman sehingga agak sedikit keras suaranya. Allah takdirkan ayahnya lewat. Dimarahi, dan ketika dimarahi, Aisyah bersembunyi di balik badan Rasul SAW. Rasul menghalang-halangi begini, menjaga istrinya Aisyah. Lalu Rasulullah SAW mencari Ali bin Abi Thalib, keluar. Allah takdirkan bertemu Ali bin Abi Thalib ke masjid. Ada apa ini? Istri membuat kita marah. Jangan keluarkan marah itu. Keluar dulu, cari udara segar di masjid, baca Al-Quran, dengarkan ceramah Ustadz, ya, buka alat yang sudah Allah mudahkan, cari ceramah-ceramah berhubungan dengan pahala sabar, pahala berhadapan dengan istri yang sering ngeyel, dan semacamnya, bagaimana menjadi suami yang baik. Dan dengar, untuk apa? Sebenarnya intinya adalah menenangkan jiwa agar hilang dulu labil itu. Ketika seorang labil, posisi marah, emosi, posisi sedih, posisi gembira berlebihan, posisi khawatir, takut berlebihan, itu posisi-posisi di mana manusia labil. Jangan ambil keputusan saat labil itu. Anda akan menyesal dengan keputusan itu. Stabilkan dulu, hilangkan labil itu, baru ambil keputusan. Baru berbicara. Ini kadang-kadang, saya kepala rumah tangga, saya begini, kamu harus ikut. Rasulullah SAW kalau menyuruh wanita untuk sujud, dia akan menyuruh wanita sujud kepada suaminya. Sayalah suami itu. Tidak begitu. Rasul saya tidak mengatakan, saya Rasulullah, saya suami terbaik, kamu harus. Enggak begitu. Rasul memahami psikologis wanita. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Maka kalau memang harus mengambil keputusan, ambil keputusan di saat tidak emosi. Lepaskan dulu sifat labil kita sampai kita ke titik di mana marahnya hilang, atau sedih karena ada kata-kata yang menyakitkan itu hilang. Jangan bicara dulu, jangan ambil keputusan dulu, jangan ikuti itu dulu. Sebentar, selesaikan, tenangkan dulu. Ketika ketika jiwa kita sedang bereaksi, beriak, tenangkan dulu riak itu, tenangkan dulu emosi itu. Setelah tenang, setelah nyaman, setelah bisa berpikir dengan jernih, baru berpikir ini, lalu baru hadapi problematika. Ada apa masalah tadi? Kenapa begitu? Apa yang saya lakukan? Apa yang salah? Apa yang keliru? Apa yang harus kita lakukan? Baru kemudian berbicara, sehingga berbicara dengan sifat yang sempurna. Lelaki yang memiliki jiwa yang sempurna, orang yang akan berpikir dengan pikiran jernih, layak untuk berhadapan dengan masalah. Wallahu ta'ala alam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kekurangan pasangan kita itu sudah wajib terjadi. Bersabar. Kelebihan pasangan kita itu pun ada, karena dia manusia syukuri. Dan ketika yang terjadi adalah kekurangannya, perintah Nabi, ingat kelebihannya. Ingat kelebihannya. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, la yafraku mu'minun mu'minah. Tak mungkin seorang lelaki mukmin itu membenci totaliti wanita mukminah, tidak mungkin. Fa in kariha minha khuluqan radiha minha ukhra. Kalau ada yang dia tidak sukai dari sifatnya, pasti ada yang dia sukai dari sifatnya. Kalau ada sifat yang tidak dia sukai, pasti ada yang
dia sukai. Maknanya apa? Kalau terjadi yang sedang tidak disukai, ingat yang disukai. Mirip ketika orang sakit. Ketika Anda sakit, perintah para ulama adalah ingat masa-masa sehat. Sehingga Anda bersyukur dengan masa sehat Anda, sabar dengan adanya sakit yang sekarang ini. Siapapun pasangan kita, pasti ada kelebihan-kelebihannya. Pasti ada kekurangannya. Ketika yang sedang terjadi adalah kekurangan, ingat kelebihan-kelebihannya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang diinginkan Allah, rumah tangga yang diinginkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menuju ke arah itu. Sekali lagi, mustahil punya rumah tangga di zaman kita sekarang ini rumah tangga tanpa masalah. Inti dari rumah tangga yang baik adalah suami yang selalu menghambakan diri kepada Allah di rumahnya, istri yang selalu menghambakan diri kepada Allah di rumahnya, rumah diisi dengan ketaatan, dijauhkan dari maksiat. Karena Allah berjanji wanita laki-laki yang beriman beramal saleh, Allah akan berikan kepadanya hidup yang nyaman, hidup yang tentram, hidup yang bahagia. Itu yang paling utama terjadi di rumah tangga. Kalau rumah tangga diisi dengan ketaatan, ketaatan suami, ketaatan istri, saling mendukung, rumah tangga itu akan nyaman, tentram dan bahagia. Dan kalau diisi dengan maksiat, maka rumah tangga itu akan hancur dan tidak ada yang namanya problematika rumah tangga kecuali karena maksiat. Maka jauhi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepadaku, tidak beribadah kepadaku, alias berbuat maksiat, untuknya kehidupan yang sempit. Ketika ada masalah, selesaikan baik-baik, bicara baik-baik. Jangan karena ada masalah di rumah tangga, udah cari lagi yang lain. Masalah lagi. Tambah berat malah. Yang satu ini aja belum selesai, mau nambah masalah lain. Maka hati-hati, di zaman kita sekarang banyak orang pola berpikirnya salah. Dia mencari istri kedua karena kesal sama istri yang pertama. Tidak begitu. Rasul mengajarkan itu tidak seperti yang praktek yang salah dalam zaman kita sekarang ini. Karena Rasul mampu punya kelebihan untuk berhadapan dengan banyak masalah, maka jangan pelarian yang keliru. Kalau satu wanita Anda tidak bisa selesaikan, apalagi dua wanita, tambah parah hidupmu. Percayalah, saya bukan anti, ya, itu syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Namun zaman sekarang terlalu banyak yang melakukan praktek yang salah. Dia berpikir, dia kekurangan wanita di sini, saya akan cari wanita yang kurangnya itu. Dapat dia wanita yang kurangnya itu, kurang yang lain. Karena apa mungkin ini yang kedua ini tanpa kekurangan? Bahkan mungkin lebih parah daripada yang pertama. Maka bukan itu solusinya. Solusinya adalah selesaikan dengan penuh ketakwaan, selesaikan dengan penuh jiwa yang tenang dan tentram, selesaikan. Kalau ingin rumah tangga itu nyaman, ingin bahagia, maka kuncinya di rumah tangga. Rumah tangga baik, rumah tangga nyaman, Anda akan menjadi manusia yang bahagia. Tidak nyaman, tidak bisa Anda menyelesaikan masalah, amburadul di rumah tangga, selamat menderita. Karena nyaman dan tidak nyamannya hidup kita itu terletak di rumah tangga. Oleh karena itu, nas-nas syariat benar-benar mengarahkan kita untuk menjadi suami yang terbaik. Maka bersabarlah berhadapan dengan problematika, bersyukur dengan apa yang ada. Ya, ajak istri, ajak suami untuk semakin dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bantu dia di dalam memperkecil kekurangannya, meminimalisir kekurangannya, dan tidak serta-merta harus dipaksa dia harus seperti yang kita inginkan. Siapa kita? Sifat manusia itu datang dari Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini beberapa hal yang kita tambahkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah."
Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ketika Allah menciptakan dari jenis kalian sendiri pasangan-pasangan kalian agar kalian tenang dan tentram bersama mereka. Carilah ketenangan dan tentram itu bersama pasangan. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, lalu Allah turunkan antara kalian berdua adanya cinta dan kasih sayang. Allah yang turunkan. Allah yang turunkan. Dan apa yang ada di sisi Allah tidak bisa diraih dengan maksiat. Tidak bisa diraih dengan cara yang tidak diizinkan Allah dan tidak diridhoi Allah. Maka rumah tangga yang diisi dengan maksiat pasti pada akhirnya suami akan benci kepada istrinya, istri akan benci kepada suaminya. Itu pasti. Dan rumah tangga yang seperti ini di zaman sekarang ini sangatlah banyak. Sebenarnya suami sudah nggak kerasan sama istrinya, istri sudah tidak kerasan sama suaminya. Akhirnya hidup hanya sekedar mempertahankan status. Apa kata istrinya? Kalau bukan karena sudah ada anak-anak, sudah lama saya nuntut cerai. Apa kata suaminya? Kalau bukanlah karena anak-anak, sudah terlanjur 7 orang, udah saya cerai dia. Itu lelaki miskin, wanita miskin, lelaki sengsara, wanita sengsara. Rumah tangganya hanya status, agar dia tetap dikatakan ayah, agar dia tetap dikatakan ibu, agar dia tetap dikatakan seorang lelaki punya istri. Pada dasarnya istrinya sudah nggak ada, istrinya sudah mati di hatinya. Dan itu banyak. Apalagi kami para ustadz. Bukan hanya saya, yang lainnya juga sama. Terlalu banyak orang-orang datang kepada kita minta nasihat rumah tangga, bukannya nyaman mendengarkan nasihat mendengarkan curahan masalah rumah tangga orang. Pusing kita dibuatnya. Karena sudah terlalu banyak cara berumah tangga yang tidak benar diterapkan. Wallahu ta'ala, semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.